Alhamdulillah ja'ala Ramadhana syahran mubaraka wa farada alaina as-siyama li ajli taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli taqwa wal wafa. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita mendapat nikmat yang luar biasa dari Allah. Nikmat iman, Islam, sehat lahir batin, bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, mari kita juga berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan semua perintah Allah dan juga bisa melaksanakan ibadah bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa itulah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, bahagia di dunia, lebih-lebih nanti bahagia di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Saat ini kita memasuki di minggu-minggu pertama bulan suci Ramadan, yaitu bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Ramadan ini ada peristiwa agung, yaitu nuzulul Quran, turunnya kitab suci Al-Quran. Al-Quran berfungsi sebagai nur atau cahaya. Al-Quran berfungsi sebagai hudan atau petunjuk, dan Al-Quran juga rahmat bagi manusia. Selain itu, dalam bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar, lebih baik dari 1000 bulan. Ramadan adalah bulan keberkahan, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabat beliau. Beliau bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, yaitu bulan yang diberkahi. Allah telah mewajibkan atas kalian berpuasa di bulan ini. Di bulan itu dibukalah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Dan bulan itu pula ada Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Siapa saja yang terhalang dari kebaikan malam itu, maka ia terhalang dari rahmat Tuhan. Hadis riwayat An-Nasa'i. Oleh karena itu, sesungguhnya kita telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW agar bisa menyambut bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Menyambut bulan Ramadan ini kita siapkan sudah sejauh-jauhnya, yaitu pada bulan Rajab kita minta keberkahan, bulan Sya'ban kita minta keberkahan, dan bulan Ramadan kita juga minta keberkahan. Sebagaimana doa yang sudah sering kita baca, Allahumma barik lana fi Rajab
wa sya'bana wa barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan berkahilah pula kami di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Mengapa kita diajarkan untuk memohon keberkahan? Apakah keberkahan itu penting bagi kita? Keberkahan adalah dambaan bagi setiap orang. Berkah berarti bertambah kebaikan, berarti bertambah pula kesejahteraan, baik segi material maupun immaterial. Dalam arti materi, seperti harta benda kita yang kita miliki makin bertambah, usaha kita makin maju, rezeki kita makin bertambah. Inilah keberkahan dari segi materi. Dari non materi keberkahan yang kita peroleh, kita bisa merasakan makin terasa hati kita terasa nyaman, makin terasa hati kita merasa nyaman, bahagia. Pengetahuan kita terus bertambah, ketenangan hidup kita semakin bertambah. Inilah keberkahan dalam hidup kita dari segi non materi. Di antara hikmah bulan Ramadan adalah ada pengabulan doa bagi orang yang berdoa, penerimaan tobat bagi orang yang bertobat, dan pengampunan bagi orang yang mohon ampunan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis qudsi yang panjang yang diriwayatkan dari Abi Abbas radhiyallahu anhuma. Di dalam bagian hadis ini disebutkan, hal min sa'ilin fa'utiyahu su'alhu. Adakah orang yang meminta, maka akan aku penuhi permintaannya. Hal min taibin fa'atuba alaih. Adakah orang yang bertobat, maka aku terima tobatnya. Hal min sa'ilin fa'utiyahu su'alhu. Hal min mustaghfirin faghfiralahu. Dan adakah orang yang memohon ampunan, maka aku ampuni dia. Maka dari itu kita sangat merugi bila tidak menggunakan kesempatan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita sangat merugi bila kita tidak mengisi bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita tidak banyak meminta maaf, kita tidak banyak membaca istighfar. Itu adalah kerugian yang kita alami. Dikisahkan suatu ketika Nabi menaiki mimbar. Pada tangga pertama Nabi mengucapkan amin. Tangga kedua dan ketiga Nabi juga berucap amin. Akhirnya sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami mendengar engkau mengucapkan amin sampai 3 kali. Ada apa itu wahai Rasulullah? Nabi menjelaskan, pada tangga pertama tadi Jibril mendatangiku dan mengatakan, syaqiya abdun adraka ramadhana fansalakha minhu walam yughfar lahu. Celaka orang yang menjumpai Ramadan dan melewatinya, tapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Celaka orang yang menjumpai Ramadan tapi dosa-dosanya tambah bertambah. Celaka orang yang menjumpai Ramadan, dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa tersebut disampaikan oleh malaikat terbaik, yaitu malaikat Jibril. Diamini oleh manusia yang terbaik, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu sangat rugilah orang yang beriman yang dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala setelah berlalunya Ramadan. Untuk itu hadirin, mari kita gunakan momentum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya agar Allah mengampuni dosa-dosa kita.
Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam puasa Ramadan ini setidaknya ada 3 faedah atau 3 manfaat. Yang pertama, faedah ruhiyah, manfaat psikologi. Manfaat psikologi ini adalah pembiasaan diri kita agar kita selalu bersikap sabar. Ajaran agar kita mengekang hawa nafsu dan ekspresi atau ungkapan karakteristik takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itulah yang menjadi tujuan khusus dalam berpuasa Ramadan. Faedah yang kedua dengan puasa Ramadan adalah faedah ijtimaiyah atau sosial kemasyarakatan. Dalam puasa Ramadan ada manfaatnya dalam sosial, yaitu kita dibiasakan untuk selalu hidup tertib, disiplin, bersatu padu, cinta keadilan, dan kesetaraan di antara umat manusia, antara yang kaya dan yang miskin, antara pejabat dan rakyat, pengusaha dan karyawan, dan seterusnya. Tidak ada perbedaan di antara mereka, semuanya wajib berpuasa di bulan Ramadan ini. Faedah yang terakhir adalah faedah sihiyah atau manfaat kesehatan. Dengan puasa Ramadan ini memberikan manfaat bagi kesehatan kita, membersihkan usus-usus dan pencernaan kita, memperbaiki perut yang terus-menerus beraktivitas, membersihkan badan dan lendir-lendir lemak-lemak, kolesterol yang menjadi sumber penyakit. Dan puasa dapat menjadi sarana diet atau pelangsing badan kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, mari mumpung masih di awal bulan Ramadan ini, kita jadikan bulan kesederhanaan, bulan peribadatan, bulan memperbanyak berbuat kebaikan kepada orang-orang fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan bantuan, bulan perlindungan badan kita, ucapan-ucapan kita dari hal-hal yang tidak diperkenankan oleh agama kita, ghibah, fitnah, adu domba, dan yang lain-lain. Intinya, marilah kita jadikan bulan Ramadan ini bulan penyucian badan dan rohani kita dari segala keburukan, agar kita mendapatkan hikmah yang berharga dan keberkahan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.